Di tengah dorongan diplomasi, Presiden Trump justru tegaskan siap serang Iran jika tak ada kesepakatan di negosiasi. Perang suku Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menelan korban jiwa, 2 orang tewas dan beberapa orang terluka. Pelaku begal dan lindas mahasiswi Unpad di Jatinangor ditangkap, motif pelaku untuk menguasai harta korban. Sebulan, 3 WNA jadi korban jamret HP di Jakarta Pusat. Polisi sebut para pelaku tidak dalam satu jaringan yang sama. Kirap Budaya Milangkala Tetar Sunda 2026 digelar di Kota Bandung. Masyarakat disuguhkan pertunjukan seni serta atraksi budaya. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Serangan udara Israel menghancurkan kendaraan di kota Gaza, Palestina. Rekaman video menunjukkan ambulans dan warga setempat berkumpul di sekitar kobaran api. Saksi mata mengatakan bahwa ledakan itu menewaskan pejalan kaki yang berada di lokasi. Media Palestina mengatakan setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz membenarkan tentara Israel melancarkan serangan ke Gaza dalam operasi yang menargetkan komandan sayap militer Hamas. Media Israel melaporkan serangan ini melibatkan angkatan udara yang mengerahkan drone dan jet tempur. Korban tewas dan korban terluka akibat serangan Israel dibawa ke rumah sakit Al-Shifa pada Jumat malam waktu setempat. Tim medis dan warga setempat membantu membawa para korban dari mobil ambulans ke dalam rumah sakit. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut jadi korban serangan Israel di Gaza. Tak hanya di Gaza, Israel juga menyerang kota Tire di Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan menyasar lokasi persembunyian anggota Hizbullah dan meminta warga Lebanon berada di dekat lokasi yang menjadi target serangan. Militer Israel merilis serangan yang menyasar lokasi penyimpanan amunisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Tak hanya itu, Israel mengklaim lokasi yang diserang adalah lokasi tempat peluncuran sejumlah rudal yang menargetkan wilayah Israel di perbatasan. Hizbullah dalam video yang dirilis hari ini mengatakan serangan terhadap Israel di Lebanon Selatan terus dilakukan sejak awal Mei. Salah satunya serangan terhadap konvoi kendaraan militer Israel pada 6 Mei lalu di kota Al-Taibeh, Lebanon Selatan. Saudara, Tiongkok mendorong penyelesaian konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dengan mengutamakan jalur diplomasi. Di tengah dorongan diplomasi, Presiden Trump justru tegaskan siap serang Iran jika tak ada kesepakatan negosiasi.
Konflik panas di Timur Tengah jadi isu penting yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Pada pertemuan ini, dua pemimpin negara itu sepakat jika Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk menjaga rantai pasokan global tetap stabil dan tidak terhambat. Tiongkok mendorong penyelesaian konflik antara Iran dengan AS dengan mengutamakan jalur diplomasi. 对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应再次关上，应稳住局势缓和势头，坚持政治解决大方向，通过对话协商，就伊核等问题达成兼顾各方关切的解决方案，应尽快重。 Menteri Luar Negeri Iran menyambut baik dukungan diplomatik dari negara-negara lain khususnya Tiongkok. Namun, yang jadi batu hambatan dalam negosiasi perdamaian ada krisis kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat. یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد سخنان متضاد و گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر Di tengah dorongan Tiongkok untuk mengupayakan jalur diplomasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal kemungkinan kembali menyerang Iran. Trump lagi-lagi menolak proposal Iran yang ia klaim masih mencantumkan kepemilikan uranium dan program nuklir. Trump ingin Iran menghentikan program senjata nuklirnya hingga 20 tahun. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Both sides. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of their letter. Hingga kini, jalur diplomatik masih buntu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih belum mereda. Situasi ini mengancam akan mendorong Timur Tengah kembali ke perang terbuka dan berpotensi memperpanjang krisis energi global. Di tengah dorongan diplomasi oleh Tiongkok, Presiden Trump justru tegaskan siap serang Iran jika tak ada kesepakatan di negosiasi. Kita akan bahas bersama dengan Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Rahmat. Mbak Dina, kalau ini kedua belah pihak, Iran dan juga AS, krisis kepercayaan nih masing-masing, mungkin tidak mereka bisa melunak untuk diplomasi? Justru sesudah pertemuan dengan Xi Jinping, saya melihat sinyal bahwa pihak Amerika Serikat, Donald Trump, dalam posisi yang makin mengeras, nothing to lose. Jadi kalau posisi Iran sebelum perang ini kan, sebelum kejadian Xi Jinping ini pun perjumpaan di Beijing, kita udah lihat bahwa Iran dalam posisi memang pasti akan mati-matian membela posisinya. Dan sebelum berangkat ke Beijing, justru kita pikir masih akan ada ruang komunikasi ya antara China dengan Amerika Serikat. Justru yang terjadi di sana berarti tidak ada komunikasi, minim sekali pembicaraan. Saya menduga komunikasi itu satu arah lebih ke Amerika Serikat menawarkan sejumlah hal dan China mendengar, dan kemudian tidak ada joint statement di antara dua negara kan. Yang muncul adalah statement dari Amerika Serikat bahwa China bersedia melakukan sejumlah hal. Lalu salah satu yang paling kunci adalah China menyangkal ya bahwa dia memberikan deal untuk membeli sejumlah barang dari Amerika Serikat dan juga menolak untuk statement bahwa dia akan menghentikan dukungan kepada Iran karena menurut dia itu kan sovereignty negara dia ya, kedaulatan negara dia. Artinya memang menurut saya minim sekali pembicaraan di antara dua kepala negara ini. Dan untuk itu Amerika Serikat kemudian dalam posisi mengeras, berpikir bahwa dia dalam posisi diisolasi juga oleh China, sehingga dia kemudian mengambil risiko yang harus kita hadapi adalah kemungkinan masih akan terjadi kekerasan lagi di lapangan. Jadi, itu artinya klaim yang disampaikan oleh Donald Trump itu adalah klaim sepihak soal Tiongkok menawarkan bantuan, kemudian juga Tiongkok akan menekan Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Itu klaim sepihak dari Amerika Serikat menurut Anda? Betul sekali. Karena kalau dari pihak China, kita perlu mengartikannya
Selat Hormuz memang pasti ingin dibuka, tetapi kepentingannya itu dan caranya itu berbeda dengan Amerika Serikat. Dan China tidak dalam posisi untuk mengiyakan langsung apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Sementara kalau Trump kan mengatakan kesannya dia yang menjadi lead gitu kan, dan China follow, ikut gitu dalam skema yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Itu jelas ditolak oleh China. Dan kita lihat medannya lah, Mas, kalau dilihat di Timur Tengah, sebut aja misalnya Kuwait, kemudian Saudi Arabia, kemudian Oman, 3 negara penting yang ada di depannya Iran, semuanya itu punya investasi besar dari China. Jadi selama ini kita selalu bicara bahwa Iran lah yang menjadi mitra penting untuk perdagangan China gitu kan. Saudi juga nomor 1 terbesarnya untuk perdagangan itu dengan China gitu. Kuwait juga demikian, kemudian juga dengan Oman juga yang kemarin membantu negosiasi juga sama. Jadi kalau dilihat dari medan itu berarti kan China itu sebenarnya betul menginginkan stabilitas di sana. Jadi cara yang diinginkan oleh China beda dengan yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Perannya seperti apa, Mbak Dina, yang Anda baca yang disiapkan oleh Tiongkok untuk mengatasi eskalasi di Timur Tengah? Peran seperti apa? China menginginkan bahwa tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh Israel, dan yang direncanakan oleh Israel agar Iran itu hancur, bahkan hilang lah ya kemampuannya untuk melakukan satu tindakan yang sifatnya berdaulat sebagai satu negara utuh, itu diinginkan oleh Israel hilang. Dan Amerika Serikat dari narasi yang berkembang, kesan saya adalah menginginkan hal yang sama jadinya. Padahal kalau negara-negara di kawasan termasuk China justru nggak pengen, karena kalau itu Iran hancur, maka seluruh investasi yang sebelumnya sudah dibangun dengan negara-negara di Teluk juga akan sangat-sangat terganggu. Situasi akan menjadi sangat tidak stabil, sehingga kekerasan, kemudian juga radikalisme, sektarianisme, bahkan pengungsi yang meningkat, dan krisis itu akan semakin buruk. Dan itu jelas akan merugikan China juga. Jadi dengan tadi, artinya ada isolasi, yang tadi ada singgung, ada isolasi dari Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Apa upaya yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri untuk bisa exit strategi di Timur Tengah ini, bagaimana yang ia siapkan kalau begitu? Yang saya lihat dia banyak bicara lebih akhirnya ke audiens di Amerika Serikat. Yang menarik fakta terbarunya itu adalah bahwa meskipun popularitas Trump itu turun, terutama di kalangan independen juga di kalangan oposisi, di Partai Republikan secara umum, terutama di kalangan elit, dia masih tetap dipandang sebagai vote gatherer, orang yang bisa mengumpulkan suara Partai Republikan, terutama karena sponsor-sponsor besar untuk Partai Republikan itu pakai networknya Donald Trump. Jadi dan ternyata terjadi rekor ya di tahun ini juga, bahwa super PAC yang biasanya dipakai untuk generating funding ya untuk pemilu, itu mendapatkan kontribusi sangat besar di bawah Donald Trump. Artinya walaupun dia nggak populer oleh politisi di Amerika Serikat, dia dianggap sebagai pendatang dana untuk menggerakkan suara di Amerika Serikat. Jadi kesan saya, kita juga perlu mengartikan statement yang dia sampaikan itu lebih untuk meyakinkan para sponsor dia bahwa agenda Amerika Serikat Make America Great itu dengan cara keras, dengan cara jalan sendiri, bahkan tidak perlu koalisi dengan China atau siapapun mitra yang lain, itu akan tetap dia pertahankan. Mbak Dina, kalau misalkan rencana tadi ancaman Trump untuk kembali melakukan pemboman kepada Iran, bagaimana, dan bagaimana juga Iran akan menghadapi itu? Iran menurut saya akan siap dengan posisi apapun. China pun dari belakang berarti sekarang sudah tahu ya posisinya, dan narasi dari Trump itu kan membuktikan bahwa China nggak bisa sepenuhnya komunikasi lah, bahkan negosiasi ataupun jalur untuk memasukkan ide, mencari titik temu itu masih belum ada. Artinya dari segi kita ya, berita buruknya adalah kemungkinan sampai harga minyak betul-betul sangat-sangat buruk, mungkin sampai angka $200 Itu sangat susah dibayangkan, Mbak Dina. Harus efeknya akan dampaknya bagaimana itu?
Betul sekali. Tapi memang jangan-jangan titik psikis seperti itulah yang akan membuat titik balik dari semua ini. Karena sampai sekarang ini Amerika Serikat benar-benar masih merasa di Kalau atas sekarang angin. tokoh sentral yang bisa diandalkan siapa? Karena ketika dengan Putin, Rusia, kedua pihak sudah bertemu. Dengan Tiongkok pun bertemu. Namun tampaknya belum ada titik terang soal perdamaian atau eskalasi reda di Timur Tengah. Tadi ya, kayaknya dari sisi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, dia merasa cara yang dia pakai itu masih bisa generate popularity, masih bisa membangkitkan dukungan politik, dan karena niatnya itu adalah membuat Amerika itu punya cara sendiri, bisa mengubah tatanan, dan bahkan kalau diperhatikan lagi, kekayaan Trump itu ternyata justru meningkat ya. Akibat perang ini dia sekarang dikenal bukan hanya bisnis propertinya aja, tapi juga soal AI, juga soal kripto, itu meningkat drastis. Jadi artinya kita sebagai pengamat, sebagai orang yang ada di luar juga perlu melihat bahwa perang itu bukan hanya sekedar siapa yang dihadapi langsung di lapangan, tetapi apa yang kemudian diperoleh di belakang layar yang kita nggak tahu. Ada legacy apa yang didapatkan, apakah itu dari ambisi Donald Trump sendiri. Terima kasih Mbak Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergy Policies, telah menyampaikan ulasan dan pandangannya untuk program Kompas Malam hari ini. Selamat malam. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi pelaku begal dan lindas mahasiswi Unpad di Jatinangor ditangkap. Motif pelaku untuk menguasai harta korban. Saudara, pelaku begal dan lindas mahasiswi Unpad di Jatinangor ditangkap. Polisi sebut motif pelaku untuk menguasai harta korban. Pelaku ditangkap Satreskrim Polsek Jatinangor dan Polres Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya jaket, senjata tajam, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Motif pelaku ingin menguasai barang milik korban. Yang mana tersangka ini berusaha untuk mengambil barang-barang berharga milik mahasiswi tersebut, yang kemudian pada saat kejadian gagal untuk diambil handphonenya. Kemudian pada saat terlihat di CCTV, karena mungkin panik, akhirnya tersangka melindas korban mahasiswi tersebut untuk kabur ke jalan raya. Sebelumnya, mahasiswi Unpad dikejar dan ditabrak oleh pengendara sepeda motor di sebuah gang di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa lalu. Korban dihadang pelaku dan ditodong senjata tajam. Korban yang panik langsung lari hingga terjatuh dan ditabrak pelaku. Saudara, dalam sebulan, 3 warga negara asing jadi korban jambret HP di kawasan Jakarta Pusat. Polisi menyebut para pelaku tidak dalam satu jaringan yang sama. Lagi, seorang warga negara asing jadi korban penjambretan di kawasan Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi pada Kamis sore saat warga negara asal Italia sedang menunggu taksi daring di pinggiran kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tiba-tiba, terduga pelaku yang membawa sepeda motor mendekat ke arah korban dan langsung merebut ponsel. Dalam sebulan, ada 3 aksi penjambretan yang menyasar WNA di Jakarta Pusat. Polisi bilang pelaku tidak dalam satu jaringan yang sama. Bundaran HI, kami informasikan bahwa tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penjambretan dengan korban warga negara asing tersebut. Ada keterkaitan jaringan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penyidikan,
mereka adalah pelaku-pelaku yang terpisah. Kemudian targetnya juga acak. Kebetulan yang terjadi saat itu memang korbannya warga negara asing. Sebelumnya warga Polandia juga jadi korban penjamretan di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Mei 2026. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dan ponsel milik korban dikembalikan. Pada 19 April, kasus penjamretan ponsel juga menimpa seorang warga Belanda saat korban berada di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku jambret saat itu berjumlah 2 orang dan sudah ditangkap polisi. Tim Liputan, Kompas TV. 3 peristiwa penjamretan yang menyasar warga negara asing terjadi dalam sebulan terakhir. Kita akan bahas bersama Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. Selamat malam Pak Dir. Selamat malam Mas. Apa kabar? Sehat Alhamdulillah selalu. baik, sehat. Pak Dir, jadi bagaimana untuk pelaku jambret terhadap WNA asal Italia yang kemarin di Bundaran HI? Apakah sudah teridentifikasi, sudah ditangkap Pak Dir? Kami sudah melakukan analisa digital terhadap temuan CCTV di lokasi maupun keterangan saksi-saksi yang ada keterkaitan dengan kejadian tersebut, dan insya Allah untuk pelaku sudah teridentifikasi dan kami sedang melakukan pengejaran. Mudah-mudahan segera dalam waktu cepat kami bisa melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melakukan penjambretan di lokasi tersebut. Oke. Kalau dari rekaman CCTV apakah terdeteksi bahwa pelaku sudah memantau atau mengincar korban ini sudah lama atau hanya random saja Pak Dir? Memang untuk pelaku sebagaimana yang sudah pernah kami lakukan penangkapan di beberapa kejadian yang lalu yang pelakunya sudah kami amankan, mereka secara acak mencari korban yang terlihat lengah. Jadi ketika pelaku itu berputar-putar mencari korban, mereka melihat saat korban terlihat lengah, mereka akan lakukan perbuatan para pelaku tersebut. Oke. Pak Dir, apakah warga negara asing ini termasuk korban atau kelompok yang rentan yang mereka begitu lengah ketika ada di jalanan, di pinggir jalan, Pak Dir? Sebenarnya sih bukan hanya warga negara asing, siapapun juga para korban atau kita yang terlihat lengah dianggap oleh pelaku terlihat lengah dan lemah, mereka akan eksekusi perbuatannya, mereka akan lakukan terhadap orang-orang, jadi siapapun, karena ini dari pelaku ini tidak mentargetkan secara spesifik siapa atau warga negara mana. Yang paling pasti adalah kita yang korban terlihat lengah, maka akan menjadi satu peluang besar disasar oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti yang terjadi kemarin. Kalau yang kemarin ditangkap di Menteng dan Sawah Besar ya Pak Dir, apakah itu mereka memang beroperasi di wilayah Jakarta Pusat atau juga beberapa kali mereka sudah beroperasi Pak Dir? Untuk yang sudah kami lakukan penangkapan, memang kejadian yang mereka lakukan itu berdasarkan keterangan yang disampaikan adalah seperti yang mereka lakukan di TKP di Jakarta Pusat. Dan kami sedang menelusuri apakah ini merupakan jaringan terorganisasi atau hanya bagian-bagian yang terpisah yang memiliki kesamaan dari motif maupun modus para pelaku tersebut. Kalau kita lihat di visual Pak Dir, mereka nekat melakukan aksi di siang hari tampaknya, dan ketika lalu lintas tengah padat. Mengapa mereka senekat itu Pak Dir? Dari keterangannya. Iya, kalau dilihat dari visual mereka melakukan di siang hari, lalu lintas ketika tengah ramai, bahkan tengah padat. Mengapa mereka nekat dari keterangan mereka Pak Dir? Sebenarnya kalau kita melihat, termasuk kita lihat dari rekaman CCTV yang terjadi ya, mereka memanfaatkan situasi walaupun padat,
namun kepekaan kita terhadap lingkungan itu sangat kurang. Kalau kita lihat di rekaman CCTV, itu padat untuk roda 4, sehingga mereka menggunakan situasi yang bagi mereka itu adalah kesempatan untuk melakukan kejahatannya, karena dilihat korban sedang sendirian dan korban sedang asik menggunakan HP-nya, tidak melihat lingkungan sekitarnya. Kalau dilihat lingkungan sekitarnya itu terlihat tidak ada temannya, atau tidak ada kawan, atau tidak ada orang yang berada di sekitarannya. Maka kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berada pada area-area publik untuk tetap waspada, dan dalam menggunakan handphone atau gawai ini kita tetap tidak abai atau tidak lalai dan selalu waspada dengan lingkungan sekitarnya. Begitupun masyarakat yang beraktivitas di sekitaran saling melihat atau saling memperhatikan, supaya kita dikuatkan dari kesempatan para pelaku untuk melakukan kejahatannya, sehingga kita tidak menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Pak Dir, apakah ada langkah antisipasi yang disiapkan oleh polisi dari Polda Metro Jaya untuk memberantas aksi kriminal ini, Pak Dir? Atau bahkan ada tim khusus tidak, Pak Dir, untuk memburu tadi jambret handphone yang di jalan ini, Pak Dir? Baik, kami sudah membuat tim pemburu kejahatan curas, kemudian juga kejahatan-kejahatan serupa seperti jambret. Tim Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres-Polres seluruh jajaran Polda Metro Jaya sudah kami bentuk tim pengungkapan atau tim pemburu jambret ini. Kemudian juga kami melakukan edukasi kepada masyarakat, berkolaborasi dengan para Babin Kamtibmas, juga dengan rekan-rekan dari Babinsa, dari TNI, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewaspadaan lingkungan di sekitaran masing-masing, sehingga penguatan kita sebagai person tidak menjadi korban kejahatan. Tentunya berbagai upaya terus kami lakukan, baik itu upaya preventif maupun upaya penindakan dan pengungkapan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, kami terus maksimalkan. Apakah patroli akan ditingkatkan, Pak Dir? Kenapa, Mas? Patroli akan lebih ditingkatkan lagi? Betul, patroli juga kami bersama-sama kolaborasi dengan satuan patroli, baik itu patroli Sabara, kemudian patroli dari Direktorat PAM Objek Vital, begitupun juga dengan teman-teman dari Kodam Jaya juga kami sudah lakukan kerjasama dan komunikasi supaya bersama-sama menghadirkan Jakarta yang aman. Amin. Baik, terima kasih Pak Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin telah menyampaikan bagaimana penanganan jambret handphone yang menyasar WNA di Jakarta. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Mas, selamat malam. Salam sehat selalu. Usai jeda kami kembali saudara dengan informasi Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 digelar di Kota Bandung. Masyarakat disuguhkan pertunjukan seni serta atraksi budaya. Setelah libur panjang akhir pekan, lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam padat. Sempat diberlakukan satu arah dari puncak pada pukul 1 siang hingga pukul 5 sore saat Lantas Polres Bogor buka kembali arus lalu lintas dari arah Gerbang Tol Ciawi dan dari arah Pasar Ciawi menuju kawasan wisata Puncak. Padatan terjadi ke arah puncak karena adanya penyempitan jalur dari arah Tol Jagorawi ke Gadok. Meski puncak libur panjang akhir pekan terjadi pada Kamis kemarin, namun masih banyak warga Jakarta dan sekitarnya berlibur akhir pekan ke Puncak Bogor. Di Yogyakarta, libur panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi kawasan Malioboro.
Spot foto ikonik dan pusat oleh-oleh menjadi lokasi favorit wisatawan yang mengunjungi kawasan Malioboro. Banyak di antara wisatawan juga yang memanfaatkan jasa fotografer profesional lengkap dengan busana khas Yogyakarta. Semarak libur panjang juga terasa di Semarang, Jawa Tengah. Permainan beca lampu di lapangan Simpang 5 laris manis diserbu pengunjung. Mayoritas pengunjung adalah warga Semarang dan wisatawan luar kota yang liburan bersama keluarga. Selain beca lampu, wisatawan juga menikmati aneka kuliner di Simpang 5. Begitu juga di Jawa Barat, saudara. Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 memeriahkan kota Bandung, Jawa Barat pada libur panjang akhir pekan ini. Warga dan wisatawan antusias turun ke jalan menyaksikan kirab. Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 dimulai dari Kiara Arta Park, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman hingga berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Kirab menampilkan beragam kesenian dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Selain pertunjukan seni budaya, kirab juga mengarak mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, yaitu pusaka peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kirab budaya ini menyedot perhatian warga maupun wisatawan. Seperti apa kemeriahan kirab budaya di Bandung? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Sunandar. Selamat malam Mita, jadi bagaimana kemeriahan kirab budaya di kota Bandung malam hari ini? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung hari ini di Bandung ini sangat meriah. Apalagi kirab budaya Sunda ini berlangsung pada saat long weekend. Jadi selain warga dari Jawa Barat, banyak sekali warga dari luar provinsi yang sedang berlibur di kota Bandung juga turut menyaksikan. Apalagi tadi juga kami sempat melihat ada wisatawan mancanegara yang turut hadir untuk menyaksikan kirab budaya. Ibrahim dan juga saudara, ini untuk kirab budaya sendiri yang berlangsung di Bandung, ini tadi sudah dimulai dari pukul 7:45 yang dimulai dari sekitar Jalan Jakarta, lalu nanti melewati Jalan Supratman dan berakhir di depan Gedung Sate Kota Bandung, lebih tepatnya di depan Jalan Diponegoro. Dan baru saja ini untuk kegiatan atau kirab budaya sendiri sudah mulai datang nih ke Gedung Sate. Jadi untuk para kirab budaya sendiri ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat dan diikuti oleh 27 wali kota dan juga bupati yang menggunakan kuda seperti itu. Lalu di belakangnya diikuti oleh 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, lengkap dengan kostum berwarna-warni dan ciri khas kebudayaan yang mereka tonjolkan. Nah, selain kebudayaan dan kesenian dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, ini juga ada kebudayaan dari luar Provinsi Jawa Barat, diantaranya dari Aceh, DKI Jakarta, Ponorogo, dan juga Yogyakarta. Ibrahim dan juga saudara, kegiatan kirab budaya ini hari ini di kota Bandung adalah puncaknya, karena sebelumnya ini sudah dimulai di 8 kabupaten kota lainnya yang dimulai dari 3 Mei. Itu yang pertama diawali dari Kabupaten Sumedang, lalu memasuki Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan seterusnya sampai yang terakhir sebelum ke kota Bandung adalah ke Cirebon, seperti itu. Jadi ini untuk kegiatannya sangat meriah sekali. Tadi juga kami bertanya ke masyarakat yang datang ke sini karena dimulainya ini lumayan malam seperti itu. Sudah hadir dari jam berapa sih? Mereka menjawabnya sudah dari sore hari. Padahal untuk di kota Bandung sendiri tadi sore ini sempat ada hujan seperti itu, tapi ini tidak menyurutkan antusias dari masyarakat untuk melihat kirab budaya Nusantara yang ada di Provinsi Jawa Barat sendiri. Nah, selain kirab budaya dan kesenian, ini juga akan ada mahkota kirab mahkota Binokasi Sang Hyang Pake yang menurut panitia pelaksana ini adalah bukan replika namun mahkota yang asli. Jadi ini
para masyarakat yang hadir saat ini selain bisa belajar bagaimana kesenian dan budaya dari khususnya Provinsi Jawa Barat, juga ini benar-benar sangat menikmati, apalagi hari malam minggu di mana memang kebanyakan masyarakat ini keluar untuk menikmati libur sebelum nanti melakukan aktivitas mereka kembali. Ibrahim. Baik, terima kasih Mita Handayani dan juga Sunandar untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi perang suku Kabupaten Jawijaya, Papua Pegunungan menelan korban jiwa. 2 orang tewas dan beberapa orang terluka. Perang suku terjadi di Kabupaten Jawijaya, Papua Pegunungan. 2 orang tewas dan beberapa orang terluka. Tahan. Dua kelompok warga dari suku Lani dan suku Kurima terlibat perang di distrik Woma, Kabupaten Jawijaya. Aparat dari Polres Jawijaya dibantu Brimob Polda Papua turun ke lokasi, membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. 2 kelompok saling serang menggunakan busur dan panah, alat tajam, serta saling lempar menggunakan batu. Sudah jam 7 masuk Eke. Jadi keluarga di... Akibat perang suku, 2 orang meninggal, beberapa orang terluka dan puluhan rumah dibakar. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito menyebut bentrok diduga dipicu persoalan denda adat yang terjadi sejak tahun 2024. Permasalahan yang lama dan belum terselesaikan, yang beberapa waktu lalu sudah berupaya dilakukan mediasi di Polres, selesai mediasi ternyata malah pecah konflik lagi, yang diakibatkan karena penyelesaian terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang hingga saat ini belum selesai. Khawatir dampak perang suku meluas, ratusan warga mengungsi ke gereja, Mapolres, dan Kodim Jawijaya. Ratusan warga didominasi perempuan dan anak-anak mulai berdatangan sejak Jumat sore. Tokoh masyarakat Papua Pegunungan meminta gubernur beserta bupati dan wakil bupati se-Papua Pegunungan untuk membahas penanganan konflik agar perang suku tidak meluas. Mari kita menyelesaikan semua situasi yang ada itu dalam 1 minggu ini. Kita juga berdoa supaya roh kedamaian itu menginspirasi atau masuk di hati semua orang. Begitu. Situasi ini saya lihat situasi yang agak sulit, tapi saya berharap ini menjadi situasi terakhir dalam peristiwa seperti ini di Wamena dan seluruh Papua Pegunungan. Saudara, otoritas Arab Saudi menangkap 19 warga negara Indonesia karena melakukan pelanggaran di musim haji tahun ini. Konsul Jenderal Republik Indonesia melakukan pendampingan pada WNI yang ditangkap otoritas Arab Saudi. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media, termasuk promosi paket haji dan non-prosedural. Menghimbau kepada warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk sekali lagi berhati-hati melakukan promosi ataupun melakukan jual beli paket haji non prosedural. Sekali lagi, berbagai channel sosial media maupun WhatsApp kita itu terus dipantau oleh pihak Arab Saudi. Jadi tidak tertutup kemungkinan segala komunikasi kita bisa terpantau dan dikejar. Beberapa kasus yang memang tertangkap itu adalah diketahui dari promosi di sosial media yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hujan deras di Kabupaten Mamasa memicu banjir dan longsor. 8 rumah rusak.
Hujan deras yang melanda Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Jumat memicu banjir dan longsor. Akibatnya 8 rumah rusak. Saat banjir menerjang permukiman, warga panik hingga berlarian keluar rumah menyelamatkan diri. 2 desa di Kecamatan Arale terdampak akibat bencana ini. Warga terpaksa mengungsi karena BPBD memprediksi masih akan terjadi longsor susulan. Banjir bandang dan tanah longsor merupakan bencana yang cukup berdampak. Kami laporkan dari kejadian bencana ini ada 8 rumah terdampak, 3 diantaranya rusak berat dan 5 diantaranya rusak ringan. Dan ada beberapa masyarakat yang diungsikan karena rumah atau tempat tinggal mereka sudah tidak layak dan juga masih dalam kondisi keadaan bahaya untuk ditempati karena masih terindikasi adanya susulan longsor ataupun banjir susulan. Demikian Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.